wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 30 Mei 2020, tepatnya pada hari Sabtu. Tadi sebenarnya sudah beberapa waktu lalu dari bulan Maret, saya sudah posting mengenai pohon pisang saya yang saya tanam ala Thailand. Apa sih kelebihan tanam versi Thailand? Satu, dia bisa memperpendek pohon dari hasil 2 kali saya tanam gitu ya. Jadi pohon pisang kepok yang tadinya tingginya 4 meter ke atas sekarang bisa sekitar 3,5 sampai 3 meter pendeknya. Kemudian yang kedua, hasil anakannya itu seragam. Jadi seragam pertumbuhannya. Kalau saya tanam secara normal, pohon pisang tanduk dari satu individu seperti ini contohnya ya, ketika kita tanam dengan cara normal, ini akar nih yang udah saya potong. Jadi kalau kita tanam secara normal, konvensional, maka ketika indukan tumbuh, anakannya itu tumbuh, indukan usia 6 bulan 7 bulan, anakannya baru tumbuh kecil, paling baru sekitar beberapa senti gitu. Kadang ada yang 10 senti, ada yang 20 senti, ada yang 15 senti. Akhirnya ketika pohon pisang ini berbuah dipanen pada usia 12 bulan, maka anakannya itu paling usianya baru 3 bulan, 4 bulan. Sementara jarakan anakan satu dengan anakan lain itu beda-beda. Ada yang tingginya 20 cm, yang ini 10 cm, yang ini 5 cm, yang ini 2 cm. Akhirnya apa? Ketika panen, ini 12 bulan harus nunggu lagi 7 bulan, harus tunggu lagi sekian bulan, karena pertumbuhannya tidak seragam. Nah, dengan metode seperti ini hasilnya akan seragam. Yang kita lakukan pertama kali adalah membersihkan semua perakaran. Terus kemudian di bagian sini kita bikin berlapis seperti ini nih, dipotong. Ini kan ada layer by layer, kita potong nih. Kenapa kita potong? Karena di sinilah titik pertumbuhannya nih. Ya. Kalau kita orang normal, secara konvensional kita tanam seperti ini, maka individu yang keluarnya tidak sama. Tapi dengan metode ala Thailand, kita balik. Ini cara tanamnya. Jadi bagian kaki jadi kepala, bagian kepala jadi kaki. Maka di sini nih, kalau indukan bagus kayak gini nih, saya rasa bisa menghasilkan lebih dari 10 sampai 12 indukan. Bisa bayangkan dari percobaan kita di belakang, itu panenannya selisih kadang 10 hari, 12 hari. Cuma yang terakhir agak sedikit lama, dengan yang terakhir itu selisihnya 7 minggu. Bisa bayangin kalau kita punya satu bibitan kayak gini, kita bisa panen tuh sebulan ada yang 3 kali, sebulan sekali, ada yang sebulan lagi sekali gitu. Ini kita sudah panen, sudah ada tandan ke-7, saya belum tahu kapan panennya. Ya, ini bisa lihat nih hasil potongan umbi ya, sama perakarannya dibuang. Pastikan bahwa di sini tidak ada nematoda ya. Nah, karena jujur sekarang saya lagi puasa sawal. Kalau saya ngegali kelihatannya capek deh ngegali buat nanam. Ini anggap aja lubang tanam kalau bisa diusahakan 50 kali 50 kali 50 cm ya, dari kedalaman 50 cm, lebar 50 cm. Kemudian ini pupuk kandang yang sudah pupuk kohe, kotoran hewan yang udah terfermentasi dengan sempurna. Nih, kita taruh misalnya, anggaplah ini lubang tanam ya, 50 kali 50. Kita taruh semua pupuk di bawahnya, baru kita letakkan seperti ini. Kita letakkan dengan posisi terbalik, kemudian kita taruh lagi pupuk kandang di atasnya. Nah, sekarang nanti akan ada pertanyaan nih dari teman-teman, berapa lama nih Pak tumbuh anakan keluar dari sistem terbalik ala Thailand ini? Kalau kita tanam secara konvensional, biasanya tumbuh anakan tuh kadang 4 minggu kalau kita tanam biasa gitu ya. Tapi kalau dengan metode kayak gini sedikit lebih lambat, dia pada usia 5 minggu 6 minggu baru akan keluar tuh anakan ya. Jadi pastikan bahwa tanamnya sudah baik, dan pada saat pemotongan semuanya diusahakan dijemur di suhu ruang dulu ya, buat mencegah penjamuran. Jadi usahakan agak kering. Nah, nanti dengan sistem tanam kayak gini, maka insya Allah dalam waktu
Biasa sih kalau pisang kepok dia sekitar 11 bulan 12 bulan panen. Nanti berikutnya pada bulan, misalnya kita tanam bulan 1 Januari, maka sekitar bulan Desember di tahun yang sama akan panen. Nanti akan anakan keduanya mulai panen tuh bisa jadi di bulan Januari, di bulan Februari, seperti tanggal yang saya bilang tadi, bahwa sebulan ada yang 3 kali saya bisa panen. Itu pun panennya panen matang di pohon ya, karena sudah ada tanda. Mungkin buat sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan bisa inbox. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses.